nanti bisa kita naikin ke itu, ke YouTube. Oh gitu. Siap ya. Bu, kok yang pertama kok saya belum tahu jadwal, belum tahu infonya ya, nggak ikutan yang pertama tuh? Bu Farah ini yang pertama. Enggak, di daftar itu ada yang pertama ya Bu Oh, Desi, itu ya? karena dia teknis ya. Malah kan Saya pengen nggak tahu. ikutan juga kalau yang aneh-aneh. Oh, ya. Itu di Bu Desi itu, HC. Mbak Oh, Desi ya. Waktu itu sih saya dengar dari Pak Barkah memang kalau yang pertama itu di undangannya khusus itu tertentu. oh khusus. Saya juga nggak dapat. Kalau Bu Iya. Farah mungkin harusnya masih bisa ya. Nggak, maksudnya di-share aja di Clubhouse, biar kalau kitanya pengen ikut gitu kan ya. Oh iya bisa juga sih. Siapa tahu ya yang back office Iya. juga punya kepentingan. Mbak Desi nih, udah ada kan Mbak Desinya ya? Mungkin nanti Mbak Desi HC-nya ya di ini aja. Semua yang kaitan dengan sharing knowledge bisa di-share gitu kan? Iya. Mbak Desi, kita mau mulai jam berapa Mbak Desi? Oh, boleh Bu, sekarang aja kali ya Bu. Sekarang aja ya? Ya, sambil berjalan ya. Iya. Berjalan. Silakan dibuka panitia. Waalaikumsalam. Mendengung Mbak? Oh, mendengar Iya, ya. ya? Kenapa ya? Nah, ini enggak begitu. Oh iya. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Perkenalkan saya Desi Ihwani Aulia dari HC. Saya di sini admin KDLC ya Bu ya. Jadi semua training nanti berhubungannya atau berkaitannya dengan saya. Perkenalkan saya baru, jadi mohon bimbingannya juga di sini. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir. Baiklah, tema pagi ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi orang sulit. Sulitnya sulit seperti apa ya? Saya juga penasaran ini sulitnya bagaimana. Sulit apa? Mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya. Langsung saja mungkin Ibu Farah untuk menyampaikan sharing pagi ini supaya kita tahu seperti apa sih, sesulit apa sih ketika kita bertemu atau berhubungan dengan orang yang sulit. Silahkan Ibu Farah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan-rekan Krakatau IT semuanya. Di pagi hari ini, 1,5 jam ke depan, kita akan, Krakatau IT di KDLC akan sharing ya, mengenai bagaimana mengatasi orang yang sulit. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, saya mau tanya dong ke Mbak Yuanita. Mbak Yuanita, menurut Mbak Yuanita, apa sih ketika mendengar kata-kata orang yang sulit ini atau susah? Kalau untuk mengenai orang yang sulit ini sebenarnya sih global ya Bu. Jadi kalau untuk memastikan bisa sulit beradaptasi, bisa sulit beradaptasi, bisa sulit dalam mempelajari knowledge baru, atau bisa atau karakter diri sendirinya yang sulit, atau pokoknya menerima perubahan juga bisa sih Bu. Jadi juga saya di sini pengen tahu juga ini maksudnya mengatasi orang yang sulit itu sulit seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Yuanita. Mas Iskandar Zulkarnain dong. Halo Mas. Halo, selamat pagi Bu. Pagi Mas. Mas Iskandar, menurut Mas Iskandar ketika mendengar kata orang yang sulit itu seperti apa yang ada di benak Mas Iskandar? Yang sulit ya, orang yang sulit itu orang yang kalau di sales ya, apalagi kalau ketemu sama user itu, jadi ada user yang orang sulit yang bisa ngomong. Ini loh, dia nggak ngerti tapi dikandani ngeyel, nah gitu loh.
Dikasih tahu ngayal gitu. Gitu sih, itu namanya orang sulit kalau saya tuh. Sulit ya. Iya. Oke. Satu lagi deh. Terima kasih Mas Iskandar. Satu lagi Mas Ya. Aditya Nugroho, Mas. Menurut Mas Adit seperti apa orang sulit itu yang ada di benak Mas Adit? Lagi meeting. Ntar. Aduh, lagi meeting. Ya udah, orang yang Oke. sulit. Yang sulit kalau general sih resistensi ya, karena dia udah punya pandangan sendiri, kita punya pandangan sendiri. Jadi kayak pandangan dia selalu benar gitu. Nah, kita harus, makanya itu biasanya sih kadang kebenturnya gitu. Jadi orang punya pandangan sendiri, kita punya pandangan sendiri. Nah, jadi yang mau diambil yang mana gitu. Nah, sulitnya itu karena orang itu punya kepercayaan sama pandangan sendiri yang dia merasa itu dari dulu ya benar gitu. Jadi merasa kalau misalkan Saya aktif video. ini iya, jadi sulitnya itu karena prinsipnya itu ya ini yang dia tahu itu benar. Makanya biasanya untuk mengatasi itu biasanya dengan data-data sih. Misalkan kita nggak argumentasinya dengan data, dengan fakta gitu sih, Bu. Kalau menurut saya. Baik. Baik. Nah, teman-teman, rekan-rekan semuanya, dari tadi gambaran dari Mbak Yuanita, Mas Iskandar, Mas Adit, ternyata memang betul ada ya, kita mendapatkan sedikit gambaran bahwa ternyata apa yang dibicarakan teman-teman itu memang ada orang-orang seperti itu. Nah, di sharing knowledge KDLC pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana mengatasi orang-orang yang kita anggap sulit untuk berkomunikasi. Baik, saya share ya. Teman-teman semuanya kelihatankah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Baik. Kelihatan, Bu. Di pagi hari ini, KDLC berbagi untuk bagaimana mengatasi orang yang sulit. Nah, apa sih orang yang susah dan sulit itu? Tadi rekan-rekan sudah menyampaikan ya, seperti apa. Nah, bentar. Saya ingin teman-teman semuanya pikirkan seseorang yang Anda merasakan sangat sulit berinteraksi dengannya. Saya kasih waktu 10 detik ya. Coba kita pikirkan satu nama saja. Tapi jangan pasangan, jangan mertua, dan lain-lain ya, karena ini tidak berlaku untuk mereka. Karena titah mereka adalah sabda sepertinya. Oke, saya berikan waktu 10 detik untuk memikirkan siapa yang dianggap oleh teman-teman orang yang sulit seperti itu. Siapa dan mengapa dianggap sulit. 10 detik ya. Oke. Saya mau Mas Wahyudin dong, Mas. Siapa dan mengapa orang tersebut dianggap oleh Mas Wahyudin orang yang sulit atau susah? Oke, saya itu sebenarnya memandang orang itu Atau Mas sama Wahyudin gitu. sendiri yang orangnya susah? Enggak lah. Sulit itu tergantung faktornya sih, Bu. Kadang-kadang melihat seorang itu nggak bisa general bahwa orang itu selalu sulit gitu. Pada hal-hal tertentu menjadi sulit. Cuman memang bagi saya yang orang yang sulit itu adalah orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Bonirian mengikatnya ini. Gitu sih, Bu. Jadi sekali lagi saya tidak pernah melihat satu orang selalu dia akan sulit, tetapi per case aja. Jadi secara general bahwa orang yang sulit adalah orang yang tidak bisa menghargai perbedaan. Itu, Bu Par. Baik. Baik, terima kasih Mas Wahyudin. Satu kali lagi dong. Siapa nih? Revi Afrianto.
Halo Mas. Halo Mas Revi. Nggak ada kah? Masih. Oke, yang lain. Maesha Tegalit. Halo Mas. Ya, absen ini. Nggak absen nih. Biar saya juga saling mengenal orang-orangnya. Kayaknya nggak ada. Kalau gitu Pak Tritego dong Pak. Pak Tritego. Yang di benak Pak Tritego Pak. Satu orang siapa dan mengapa gitu. Dianggap orang sulit. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini orang sulit ini memang sangat luas ya. Gitu. Tergantung dari apa sih, sisi mana sih kita melihat sulit. Artinya kalau dari saya pribadi yang definisi orang sulit, itu artinya seseorang yang dia terlalu bukan idealis, jadi dia selalu menunjukkan apa yang menjadi prioritas dia. Ya. Kemudian dia tidak bisa menerima perbedaan dari orang lain. Jadi selalu istilahnya apa sih yang harus dia menjadi ide dia, itu yang harus laksanakan. Kemudian juga dia sulit untuk melakukan tim kerjasama. Baik, jadi sulit bekerja sama ya Pak Tritego ya. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sebentar. Tolong Mbak Ira, tolong dibacakan dong Mbak, slide yang ini. Argumen intention. Hai, tangan, berkeringat, napas jadi memendek, ujungnya marah. Nah, baik. Nah, ini pasti terjadi ya di kita semua, bahwa kalau kita sudah berdiskusi, berargumentasi, pasti bisa terjadi hal seperti ini. Kita saling berargumen, tangan kita berkeringat, lalu napas kita juga memendek, yang ujung-ujungnya kita akan marah. Nah, valid ya. Jadi, jika kita sudah berargumen, biasanya intention kita itu langsung tinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini yang paling berbahaya. Karena napas kita akan menjadi memburu, dan itu yang akan membawa bahaya juga bagi diri kita sendiri. Karena itu akan mengganggu kesehatan kita dan lain-lain. Nah, baik. Pilihannya hanya ada dua, yaitu walk away ataupun do differently. Ketika teman-teman dihadapkan pada orang-orang yang sulit atau orang-orang yang susah, kita akan ada dua pilihan, yaitu kabur, misalkan seperti contoh, berbicara dengan Mas Wahyudin nggak level, nyusahin gitu kan ya. Atau kita berbicara dengan pelanggan, ya udah Pak, kalau Bapak nggak mau, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita juga dunia baik-baik aja gitu kan. Nah, itu jika kita kabur. Atau kita melakukan hal yang berbeda. Kita mencoba hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, coba saya, Mas Ade Wahyudi dong Mas. Menurut Mas Ade, mana yang paling mudah Mas ketika dihadapkan pada situasi seperti ini? Yang kaburkah atau mencoba hal yang berbeda?
Kabur kakak nggak jawab. Tar dulu Mas? nih mati Kabur. gue nih. Duh. Yang mana Mana Mas tuh yang dulu? paling muda? Arbo. Kabur. Baik. Tar. Yang paling mudah itu memang Oh. kita kabur ya. Tapi bahayanya adalah jika kita tidak menghadapinya, maka kita tidak akan pernah belajar nantinya. Karena dalam kehidupan ini kita pasti akan bertemu lagi dengan orang yang kita anggap susah. Jika kita tidak bisa menghandle-nya di waktu sebelumnya, pasti akan berulang kembali. Oke. Nah, di pagi hari ini kita akan menggali bagaimana caranya kita melakukan hal yang berbeda jika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Nah, sebentar. Apa sih produk dari otak kita? Nah, menurut Mas, sebentar saya absen ya. Menurut Bu Rima, Bu, apa Bu produk dari otak kita, Bu? Waduh, kena absen juga. Absen, Bu. Produk dari otak kita ya. Ya, Ya, itu ketika kan kita pikiran ya. dalam Oh, itu situasi lebih ke- sulit, ketika kita dibully, begitu kan? Sebetulnya sih lebih ke ini ya, kadang-kadang kita menyikapinya jangan terlalu berlebihan di awal. Selalu berpikir positif dulu. Mungkin pada saat kita berhadapan dengan orang tersebut, dia ada dalam situasi yang mungkin ada tekanan atau apa gitu. Kalau saya sih melihatnya itu. Jadi pahami dulu gitu situasinya yang mungkin dia lagi hadapi. Jadi kita jangan menghadapinya dengan berlebihan. Kadang-kadang kan seperti tadi Mas Wahyudin bilang, tidak mutlak orang itu sulit. Tidak selamanya gitu. Mungkin karena situasinya aja seperti itu. Di lain waktu mungkin dia tidak seperti itu, bisa jadi pendekatannya aja yang harus kita pelajari gitu. Jadi ya buat saya sih menghadapi orang sesulit apapun pasti ada jalannya gitu untuk kita bisa memahami dulu, berinteraksi lebih baik, lebih ke sana sih. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini adalah pendekatannya. Begitu kita kenal dengan orang pertama, yang kita pikirkan itu pasti kejadian. Bentar, saya share, saya stop dulu ya. Contoh nih, ketika saya pertama kali bertemu dengan Pak Restu misalnya, wah kayaknya Pak Restu orangnya nggak enak nih, gitu kan? Itu adalah mindset yang pertama saya tanam. Itu pasti akan terus melekat kepada Pak Restu. Atau juga misalkan, saya ketika pertama kali bertemu dengan Bu Rima, di asumsi saya di pertama kali adalah, wah Bu Rima orangnya enak nih, diajak kerjasama gitu kan, diajak berdiskusi. Nah itu akan melekat seterusnya. Dalam arti karena apa yang ada di otak kita pertama kali, itu adalah yang akan selalu nempel di kita. Bentar. Nah, apakah ini semua hanya isapan jempol belaka? Kita akan membahasnya di pagi hari ini. Mengapa? Karena otak kita itu dirancang untuk defensive mode, untuk bertahan. Seperti tadi, ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, kita dari caranya dia bersalaman, dari caranya dia berbicara, misalkan petantang petenteng, begitu kan ya. Otak kita itu akan dirancang untuk defensive mode. Mengapa? Karena produk dari otak kita adalah anxiety dan adrenalin, di mana kita tidak bisa berpikir rasional. Contoh nih, kita misalkan nyetir lalu kita dipepet, begitu kan, dipepet. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi tersebut, kita
karena adrenalin kita meningkat begitu, kita akan membuka kaca, lalu kita memaki begitu kan. Nah, tapi kan di pagi hari ini kita akan belajar untuk tidak seperti itu. Kita harus berpikir secara rasional sehingga anxiety dan adrenalin kita tidak meningkat dan defensive mode kita tidak bertumbuh. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi konflik dengan orang lain, maka ini bersifat hanya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Dan ini impact-nya bisa serius, bisa menjadi turnover di perusahaan, lalu kita juga karena tidak nyaman begitu ya, atau apa bisa sering bolos, atau juga delay project, dan bahkan menjadi fail. Nah, tolong bacakan Mbak Indri Lestiani dong, Mbak. Tolong bacakan, Mbak, di slide ini. Ya, Ibu, kita tidak bisa membuat orang berperilaku seperti yang kita mau. Nah, menurut Mbak Desi, apakah bisa kita membuat orang berperilaku seperti yang kita mau? Kalau menurut saya sih tidak bisa sih, Bu. Kita berperilaku seperti yang orang mau. Terkadang kan kita juga sulit ya untuk istilahnya menebak-nebak apa sih yang orang lain mau terhadap kita, atau apa sih kurangnya kita di mata orang lain. Itu kan sulit ya, Bu ya. Kecuali memang orang tersebut berbicara langsung kepada kita. Menurut saya sih begitu. Kecuali kalau orang itu berbicara kepada kita tentang yang dia mau, misalnya, saya tuh maunya kamu tuh seperti ini. Nah, kita pun akan mengerti gitu apa kemauan dari orang tersebut. Tapi kalau misalnya beliaunya juga tidak pernah berbicara apa yang beliau mau, otomatis kita pun tidak mengerti apa yang beliau mau. Baik, jadi memang kita tidak bisa ya mengubah orang seperti yang kita mau. Seperti tadi misalkan Pak Aditya Nugroho ketika bertemu misalkan petantang-petenteng atau apa, saya tidak bisa mengubah karakter Mas Adit seperti itu. Karena saya bukan ibunya, bukan pasangannya, begitu kan ya. Jadi kita tidak bisa mengubah siapapun. Tetapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Bagaimana mindset kita, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang kita anggap sulit untuk berkomunikasi. Nah, insert kembali. Nah, di pagi hari ini kita akan pelajari bagaimana quick tips-nya untuk menghadapi orang-orang tersebut. Yang pertama adalah kita harus memahami tipe-tipe orang yang di pagi hari ini akan dikategorikan menjadi orang yang structure, orang teknikal, orang action, dan orang relationship. Dalam bahasa mudahnya adalah orang yang berwarna hijau, berwarna biru, berwarna merah, dan berwarna kuning. Nah, ciri-cirinya adalah orang yang structure, yaitu orang yang berwarna hijau, dia tipenya adalah runut begitu. Misal nih, ketika Bu Rima menanyakan ke saya, Farah nanti meeting siang hari seperti apa ya gitu. Saya akan membalas bahwa meeting nanti siang itu durasinya 2 jam, orang yang hadir adalah 4 orang, dengan agenda MOM, yang pertama pembukaan, yang kedua membahas mengenai isu-isu MOM sebelumnya, lalu membahas Krakatau IT ke depan seperti apa, nah seperti itu. Ini contoh tipe-tipe ciri orang yang berwarna hijau, yaitu dia runut. Dan yang kedua adalah orang yang berwarna biru, technical. Nah, ketika kita berbicara dengan orang berwarna biru, ini biasanya tipenya orang yang kuat dengan teknis, dengan data, dengan angka, dengan uang gitu. Jadi, jika kita bertemu dengan orang seperti ini, jika kita tidak kuat kepada how-nya, why-nya, dan lain-lain, dan alasannya, kita maka lebih baik tidak berargumen dengan mereka. Karena ini akan menjadi eksplosif begitu, dan itu tidak worth it juga buat kita. Dan yang ketiga,
adalah orang action, orang berwarna merah. Orang berwarna merah ini biasanya lugas, tidak bisa berbasa-basi yang lama begitu. Jadi dia tap seperti itu. Nah, yang terakhir adalah orang berwarna kuning, yaitu relationship. Ini biasanya tipenya orang yang tidak enakan seperti itu. Dia tidak mau menyakiti orang lain. Oleh karena itu, biasanya orang yang berwarna kuning ini jarang menduduki posisi tinggi atau CEO gitu ya. Karena dia kan pasti tidak enakan. Contoh untuk mem-PHK-kan orang, untuk memutuskan kontrak orang seperti itu. Biasanya orang yang kuning itu tidak menduduki posisi tersebut karena dia orangnya tidak enakan. Nah, seperti itu ya. Dari tipe-tipe orang ini, kita bisa memahami art of people-nya. Jadi kita bisa memahami karakter orang tersebut dan bagaimana cara mereply-nya seperti itu. Nah, mengapa kita yang harus berubah? Itu tadi, karena kita tidak bisa mengubah orang lain, sehingga kitalah yang harus mengubah mindset kita. Cara yang pertama adalah how do we label? Nah, yang pertama, yang seperti informasi di awal bahwa insight kita yang pertama kali bertemu dengan orang, itulah yang akan melekat pada orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk memberikan label pada seseorang. Karena jika kita sudah melabeli orang tersebut orang sulit, orang tidak bisa diajak bekerja sama, biasanya itu akan melekat di otak kita, karena otak kita itu sifatnya defensive mode. Jadi, kita harus berhati-hati untuk memberikan label pada seseorang. Kita harus selalu memberi label positif begitu. Karena dampaknya adalah untuk selanjutnya agar otak kita pun selalu melabeli orang tersebut orang yang mudah dan bisa diajak bekerja sama. Dan tips yang kedua, kita mengerti tipe-tipe orang. Ini adalah untuk mencegah unwanted noise dan distraksi-distraksi yang terjadi di antara kita. Tipe-tipe orang tadi yang seperti disampaikan di awal, ada tipe orang hijau, biru, merah, dan kuning. Itu hanya untuk melabeli bahwa bagaimana cara kita mereply orang tersebut. Nah, dan yang tips yang ketiga adalah kita tarik nafas. Tarik nafas 10 detik saja ya, tidak perlu 10 menit, karena nanti kita bisa mati. Jadi kita tidak bisa mengontrol perilaku orang, tapi kitalah yang mengontrol reaksi kita. Ya contoh seperti tadi, jika misalkan atasan kita misalkan ke Mas Septian. Mas Septian gimana sih? Begitu kan? MS1 enggak, internetnya misalkan marah-marah gitu ya, internetnya tidak mau nyala gitu. Down-nya sudah seharian. Nah, ketika customer kita sudah high intention, ya kita dengarkan dulu, kita tarik nafas, baru kita mereply seperti itu. Karena ini sangat membantu ketika kita tarik nafas kita dulu sebentar. Nah, dan yang keempat adalah quality of your life and function correctly in competitive world. Ini maksudnya adalah ketika kita bisa menghadapi orang yang kita anggap sulit, itu menentukan kualitas hidup kita. Dan menginformasikan bahwa fungsi organ tubuh kita ini baik dan sempurna. Maksudnya adalah, contoh, ketika kita dipepet mobil kita dengan mobil lain, begitu kan? Ketika kita tidak mengumpat dan kita tidak membalas atau memecahkan kacanya gitu, itu membuktikan bahwa kualitas hidup kita dan fungsi organ dari tubuh kita ini baik. Karena kita bisa tetap cool menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Nah, dan yang kedua adalah ask question. Ini maksudnya adalah, sebentar. Ketika ask question ini maksudnya adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit, contoh orang yang menanyakan gitu ya, yang dengan bertubi-tubi, kok laporan lo nggak benar apa begitu kan ya. Lebih baik kita tidak menggunakan kata-kata tapi begitu.
Mengapa? Kata-kata tapi ini sangat berbahaya. Karena itu akan membuat orang yang sedang marah akan menjadi lebih kalap. Oleh karena itu, lebih baik kita bertanya kembali. Baik Pak, terima kasih atas concern-nya. Menurut Bapak, apa yang harus kami perbaiki seperti itu? Jadi bukan mengatakan dengan, iya Pak, tapi, gini. Kata-kata tapi ini yang harus kita hindari. Kita lanjutkan. Nah, ini rahasianya jika kita deal dengan orang yang sulit atau susah. Kita tanyakan, why do you say that? Seperti itu tadi ya, misalkan atau teman kita atau atasan kita marah, dan lain-lain, kita balik bertanya, lo kenapa ngomong seperti itu? Gitu kan? Lah, kita bertanya. Kemudian, atau why do you feel that way? Seperti itu. Nah, baik. Dari keterangan tadi, saya akan menambahkan tipe-tipe orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah tipe donors. Donors ini adalah orang yang negatif, sering komplain, dan energi drops. Teman-teman, lebih baik kita jangan banyak-banyak bergaul dengan orang yang donors. Mengapa? Karena mereka ini membuat energi kita ini akan drop, begitu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang donors, maka energi kita harus lebih tinggi dari mereka. Karena kita akan terserap energinya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang negatif, yang sering komplain, seperti itu. Nah, dari teman-teman mungkin bisa membayangkan ya seperti apa. Dan yang kedua adalah orang yang better than. Nah, orang better than ini seperti ini. Misalkan, Mas Gugum Gumilar, Mas. Halo, Mas. Ya, halo Mbak Ibu Pare. Ya, Mas. Kita sedang membahas orang yang better than. Coba kita berdiskusi ya, Mas. Misalkan, saya tanya Mas Gugum Gumilar. Mas Gugum, sudah pernah ke negara mana aja, Mas? Contoh sebut aja misalkan. Ini contoh aja ya. Contoh, ya. Contoh, misalkan Amerika. Amerika, oke. Coba Mas ceritakan ke saya bahwa Mas ke Amerika. Ini contoh juga ya? Ya, contoh aja Mas. Kalau belum pernah. Gak apa-apa, kan kita lagi ngayal. Iya. Amerika negaranya negara maju. Gitu. Mungkin contohnya itu. Gak, maksudnya Mas cerita ke saya bahwa Mas habis ke Amerika. Oh, cerita. Apa yang saya ceritain ya? Misalkan kemana gitu, ke Amerikanya, ke Hollywood atau kemana? Bu Farah, kemarin saya ke Amerika dan saya... Ya elah Mas, baru Amerika doang. Kemana Mas? Ke Amerika, New York. New York. Ya elah, baru ke New York doang. Saya udah kemana-mana Mas. Amerika, Eropa. Nah, seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah saya ingin mencontohkan bahwa orang better than ini tidak mau kalah begitu. Show off. Seperti itu ya. Ya. Show off, always on up, comparing, nah, dan low confidence. Mengapa low confidence? Karena dia ingin menjatuhkan seseorang agar dirinya terlihat lebih baik seperti itu. Dan yang kedua, dan yang ketiga adalah orang yang passive. Ini artinya orang yang low confident, no speak up, don't make decision, terserah gitu kan ya. Jika ditanya iya dan tidak, takut, dan not worthy, merasa tidak berharga. Dan yang berikutnya adalah tanks. Tanks ini kita bayangkan seperti di Perang Dunia ya, bahwa ini adalah seperti amfibi dan lain-lain. Nah, orang yang bersifat tanks ini, dia itu mudah marah,
eksplosif, bossy, dan control freak. Nah, untuk orang-orang seperti ini, kan kadang-kadang suka nyebelin ya, bahwa dia ingin mengatur semuanya, ingin semuanya dalam kontrolnya. Nah, dalam hal tertentu, orang yang tanks ini jika kita jadikan menjadi seorang leader, PM begitu ya, ini bagus nih, karena dia selalu mengontrol kamu ke sini, kamu ke situ gitu kan ya. Dia selalu ingin mengontrol semuanya. Akan tetapi, orang seperti tanks ini biasanya heartless. Dia tidak punya perasaan begitu ketika mem-PHK-kan ataupun memutus kontak seseorang, dia ya main putus-putus aja, akan tetapi ya memang dia seperti itu gitu kan ya. Oke. Nah, di pagi hari ini bentar saya matikan. Oke. Di pagi hari ini kita ingin bagaimana cara mengatasi orang-orang yang kita anggap sulit tadi. Bentar. Nah, step twin-nya saya annotate ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita identifikasikan orang-orang yang kita anggap sulit tadi. Dari apakah orang tersebut orang hijau, orang merah, orang kuning, atau orang biru. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jangan kita coba-coba ingin menjadi seorang superhero. Kita tidak akan pernah bisa membetulkan mereka. Tapi cara yang terbaik adalah kita mencoba memahami orang tersebut. Siapa tahu dia misalkan anaknya sedang sakit gitu ya, ataupun dia sedang telah di PHK, barusan di PHK. Jadi kita harus mau mengerti apa yang melatar belakanginya, seperti itu. Dan yang keempat adalah hati-hati jangan membuat orang-orang tersebut membuat toksik di diri kita. Contoh, jangan sampai orang-orang donors itu membuat toksik di diri kita. Lebih baik kita siapkan pembatas dengan mereka. Dan yang kelima adalah kita berlatih untuk menghadapi orang-orang tersebut. Mengapa? Karena jika kita tidak berlatih, maka kita tidak akan mengetahui ilmunya. Karena dalam kehidupan kita pasti akan bertemu lagi. Contoh, sebentar ya. Contoh, misalkan kita bertemu dengan customer yang nyebelin, begitu kan? Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang ini segera pindah, begitu kan ya? Segera tidak menjadi customer saya lagi, begitu kan? Nah, kita berdoa seperti itu. Akan tetapi, oke, misalkan dikabulkan nih orang tersebut pergi. Tetapi jika kita tidak belajar menghadapi orang tersebut, ternyata yang didatangkan adalah orang yang sama seperti itu. Nah, jika kita tidak belajar, maka kita akan mau kabur atau mau menghadapinya. Karena pasti akan berulang-ulang kembali. Atau contoh lagi, misalkan generasi Z di sini ada pasti ya. Kalau generasi Z kan biasanya, misalkan dia lapor nih, Pak, saya mau resign gitu kan ya. Kalau bos kita adalah generasi baby boomers atau saya di atas 50 gitu kan, pasti biasanya ya udah kalau kamu resign aja gitu kan. Tapi jika atasan itu generasi X atau 40 sampai 50 tahun pasti akan mencoba bertanya, kamu kenapa mau resign gitu kan? Ada apa alasannya? Biasanya generasi Z yang biasanya belum ditempa begitu akan menjawab, Pak, atasan saya nggak fun gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalkan si orang tersebut betul-betul resign, jika dia tidak belajar, ketika nanti dia di perusahaan yang baru, itu bisa saja terjadi dia memiliki atasan yang dianggap sama seperti itu. Jadi, akan berulang kalau kita tidak mempelajari bagaimana cara menghadapi orang yang kita anggap sulit tadi. Baik. Dan yang terakhir adalah
kita inspire one another. Dalam arti, mari kita sama-sama menginspirasi, sama-sama berbagi dengan teman-teman lainnya, bagaimana dalam menyikapi orang-orang yang kita anggap sulit tadi. Baik teman-teman, materi yang sudah saya share sudah selesai. Jika ada pertanyaan, dipersilakan Mas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dipersilakan, saya kembalikan kepada Mbak Desi. Silakan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya. Boleh langsung bertanya kepada Ibu Farah. Atau di kolom chat juga boleh. Yang ingin bertanya. Halo Bu Farah. Halo Mas Wahyudin. Mau nanya. Ayo Mas, silakan Mas. Bu Farah, kalau kita ini kan terlahir di dunia ini kan nggak bisa milih ya. Kita itu sebagai orang yang merah, orang yang biru, orang yang ada kemungkinan nggak kita itu tuh bisa berubah atau treatment apa yang bisa dilakukan ketika kita berada posisi misalkan kalau tadi tak lihat yang posisi paling tidak menguntungkan adalah posisi yang paling bawah tadi ya, yang kuning tadi itu ya. Nah, terus yang kedua pertanyaannya bagaimana sih menyikapin kalau misalkan kita yang sulit itu menghadapi lebih spesifik lah ya, kalau ini kan menghadapi orang yang sulit, bagaimana cara menghadapi pimpinan yang sulit seperti itu Pak Bu Farah. Gitu misalkan. Nah, sulitnya boleh Sulitnya itu seperti apa Mas misalnya? Misalkan pimpinan yang sulit itu seperti apa? Kalau tadi digolong-golongkan ada merah kuning hijau kayak gitu, kita misalkan dihadapkan antara merah dan biru gitu. Nah itu trik dan tipsnya bagaimana? Saya sih nggak terlalu lebih menyoroti bagaimana sih kita memenangkannya sih sebenarnya gitu. Kan nggak mungkin merah itu selalu menang kan Bu ya. Betul. Menurut saya sih. Baik. Thank you Farah. Baik, makasih Mas Wahyudin. Saya mencoba menjawab ya. Nah, kita kan tidak bisa memilih kita misalkan terlahir kita tuh berwarna apa begitu kan? Contoh nih, kita orangnya tidak enakan gitu. Tapi biasanya kita itu tidak murni merah, kuning, hijau gitu ya. Biasanya kita itu bisa menjadi irisan. Akan tetapi sepemahaman saya, orang kuning itu yang tidak enakan ataupun yang dia tidak confident gitu ya, tidak akan pernah menjadi top manajemen. Karena biasanya orang top manajemen ini kan pengambil keputusan, CEO gitu ya. Itu biasanya orangnya merah, ada sifat merah dalam diri dia. Karena dia sifatnya lugas, begitu kan? Kalau CEO kan biasanya dia berfungsi untuk to break or to make, begitu kan? Nah, itu harus orang yang lugas begitu. Jadi jarang sekali orang yang tidak enakan, yang kuning, yang ada sifat kuningnya, selalu ingin memuaskan orang lain, itu ada di posisi puncak. Oleh karena itu, biasanya orang CEO itu warnanya merah, gitu. Akan tetapi jika dia itu CFO, yang finance, itu biasanya dia orangnya ke angka. Orangnya lebih ke arah angka, uang, gitu ya. Dan orangnya detail. Oleh karena itu, hidup kita kelar aja nih, contoh atasan kita ya sudah merah, orangnya lugas, straight to forward gitu ya. Tapi dia memiliki analisa yang kuat dalam arti dalam data, selalu mencari how, why begitu. Dan orangnya hijau, structure. Jadi kelar gitu hidup kita. Nah, artinya ini saya kembali menjawab untuk pertanyaan Mas Wahyudin yang kedua, bagaimana tips untuk memenangkan orang tersebut? Artinya kita yang harus adaptasi kitanya. Jadi kita bukan menyalahkan ya Allah kenapa sih dikirimkan atasan yang seperti ini yang ribet begitu kan? Tapi bukan seperti itu. Kita yang harus beradaptasi. Maksudnya adalah jika kita berhadapan dengan orang si merah, contoh ataupun itu atasan ataupun customer kita yang berwarna merah yang pengambil keputusan,
kita dengarkan dulu, dalam arti kita dengarkan dan jangan pernah membantah dengan kata-kata tapi. Itu akan membuat kita dicoret begitu kan ya, akan membuat dia kalap gitu. Akan tetapi kita berusaha memenangkannya. Contoh, jika dia atasan kita ataupun customer kita yang berwarna merah itu kita dengarkan, lalu jika ada yang kita ingin counter, lebih baik kita berhadapan dengan dia, bukan dalam suatu meeting yang besar begitu. Karena itu akan membunuh karakternya. Akan tetapi, atau juga contoh nih atasan kita orang yang structure, yang hijau. Kita yang harus beradaptasi juga begitu. Kita juga kalau berbicara dengan dia harus runut, harus terstruktur seperti itu. Jadi sifatnya untuk kita bisa memenangkan dengan orang lain, agar kita yang tidak stroke gitu ya, jangan-jangan kita bisa terhindar dari COVID, tapi kita tidak bisa terhindar dari darah tinggi begitu. Jadi lebih baik kita yang beradaptasi. Seperti itu sih Mas Wahyudin. Semoga menjawab ya. Oke, Bu Farah. Artinya gini, kalau saya melihat pertanyaan tambahan sedikit aja kayak gitu. Kalau misalkan saya sangat setuju dengan setiap orang pasti tidak akan mutlak dengan warna itu. Saya sangat setuju dengan statement itu. Tetapi ketika orang yang condong dengan warna kuning, apakah dia bisa dirubah menjadi orang yang merah? Gitu. Tadi kan belum di ini ya. Baik. Bagaimana cara merubahnya? Karena saya melihat dari pembahasan kita ada poin bahwa yang sangat dirugikan adalah orang-orang yang ada di posisi kuning. Padahal menurut saya pribadi, bahwa orang yang kuning itu tidak selalu menjadi orang yang lemah. Karena dengan tidak enakan dia, ini sorry ya, different, misalkan beda pandangan ya. Dengan kita yang kita tidak enakan, atau dengan mudah, dengan sosialnya dia bagus, akhirnya itu membentuk sebuah kekuatan baru, kayak gitu loh. Mungkin bukan kekuatan dari dia, tapi kekuatan dari belakangnya yang akan membantu dia. Itu sih menurut pandangan saya. Ataukah haruskah membuat seseorang itu harus pindah menjadi warna yang dominan gitu. Ketika ingin menjadi seorang pemimpin gitu, Bu Farah. Thank you. Baik, terima kasih Mas Wahyudin. Kalau kita mengubah orang lain, kan kita tidak bisa ya. Dalam arti contoh, teman kita berwarna kuning, yang orang yang tidak enakan begitu ya. Kita tidak bisa mengubahnya kecuali orang tersebut yang ingin berubah kan. Akan tetapi, kalau kita berada di korporasi gitu Mas ya, yang saya lihat sih biasanya kalau sudah top pimpinan begitu, dia contoh nih harus memutuskan mana karyawan-karyawan harus di PHK begitu. Dia itu karena sifatnya adalah to break or to make, dia sudah mengenyampingkan nih sifat tidak enakannya. Dia akan harus segera memutuskan mana yang harus di PHK, misalkan seperti itu. Nah, itu sih Mas. Jadi kalau menurut pemahaman saya, jika kita ingin menduduki posisi top tertinggi lah di organisasi, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki ada sifat merah dalam diri kita? Seperti itu sih Mas Wahyudin. Semoga menjawab Mas. Oke. Nanti kita offline lah. Saya perlu kayak konsultasi langsung dengan Bu Farah. Boleh ya Bu ya. Baik, makasih Mas. Farah, mau tanya dong Bu Farah. Oh ya Mas Erwan. Ya sekalian mungkin diskusi juga. Kan yang saya tangkap tadi ada warna ya, kuning, merah, hijau gitu ya. Saya juga agak sedikit ini juga ya, ya mungkin bertanya dan juga artinya kan kalau kita yang dari statement yang saya tangkap, kalau kita mau berada dalam top management, kita harus punya karakter merah ya. Apa itu harus ada ya, betul. Personality atau behavior jatuhnya? Atau karakter? Bisa keduanya, Mas. Bisa keduanya ya. Oke. Sebenarnya kan banyak hal juga sih. Ini kan mirip-mirip dengan social style ya. How to dealing with others kan sebenarnya. Kalau di dimensi yang berbeda ada yang disebut dengan, kalau dia analytical dia di-iconkan dengan all. Kalau dia driving dia diidentikan dengan lion.
Kalau dia ekspresif, dia masuk ke peacock gitu ya. Kalau dia warmful, dia teddy bear ya, semacam itulah ya. Nah, kalau apakah masing-masing sisi tadi yang 4 kuadran tadi atau yang di warna kuning, merah, hijau tadi itu tidak punya kesempatan untuk menjadi pimpinan. Dan saya mirip dengan Pak Wahyudin. Karena bisa jadi pimpinan itu ada yang berbentuk given juga. Tidak selamanya dia berupa karir dari bawah. Misal nih, saya anak orang kaya gitu ya. Perusahaan orang tua saya banyak. Tapi saya ini karakternya teddy bear. Yang nggak enakan, yang nggak mau menyinggung dan nggak mau disinggung sama orang lain ya. Tapi karena darah saya itu orang kaya, saya punya perusahaan jadinya. Ya kan? Dia akan jadi perusahaan di situ. Dia nggak ya, apakah kemudian perusahaannya akan gagal? Nah, ini mungkin perlu di ini ya, butuh tanggapan dari Bu Farah. Terus kalau kita lihat juga Presiden RI dari zaman Soekarno masuk ke yang mana? Merah, kuning, hijau. Kemudian berikutnya ada Pak Soeharto masuk ke yang mana? Kemudian berikutnya ada Pak Habibie, ada Pak Abdurrahman Wahid, kemudian ada Ibu Megawati, kemudian sekarang ada Pak SBY dan juga ada Pak Jokowi. Saya pikir beberapa di antaranya tidak berkarakter merah. Contoh yang Pak Habibie itu masuk ke analytical. Orangnya cenderung analitis. Analitis di antaranya dia lebih lambat memutuskan. Beda dengan yang driving gitu ya. Nah, apakah memang benar seseorang itu harus berubah dulu secara karakter atau personality atau behavior sampai akhirnya proper untuk memimpin? Atau justru ada sebuah sistem. Misal nih, saya pahami, oh saya ini teddy bear. Pimpinan saya itu driving. Berarti kita tahu driving itu seperti apa, teddy bear seperti apa. Supaya bisa masuk nih, ketika saya bicara dengan orang yang tipikalnya driving, oh saya harus begini. Begitupun kalau saya ekspresif nih, wah saya ekspresif nih. Ekspresif itu bertolak belakang dengan yang analytical. Karena yang satu di kiri bawah, di kiri atas, yang satu di kanan bawah nih. Yang satu ekspresif gitu ya. Berarti ekspresif itu dia storytelling segala macam, tapi yang all ini dia jarang ngomong, dia analytical. Nah, pertanyaan saya, apakah memang kita itu harus berubah karakternya jadi satu garis, atau lebih ke arah bahwa kita memahami social style-nya, behavior-nya, supaya ada dealing gitu, supaya tidak bertubrukan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada nggak sih faktor lingkungan? Kalau saya lebih sukanya behavior sebenarnya, yang mempengaruhi behavior kita. Bukan personality ya. Jadi kan gini, personality saya pendiam gitu. Tapi behavior saya suka ngomong. Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa behavior saya suka ngomong? Karena saya berada pada lingkungan yang mengharuskan saya suka ngomong. Tapi sebenarnya saya pendiam gitu. Atau karakter saya pemarah gitu ya. Tapi behavior saya kontrol emosinya. Karena saya berada pada lingkungan yang menurut saya tidak harus marah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lingkungan berpengaruh terhadap behavior seseorang? Kemudian, apakah kita memang harus berubah supaya kita bisa masuk ke dalam lingkungan tertentu? Gitu, Bu Farah. Terima kasih, Bu Farah. Baik. Terima kasih, Mas Erwan. Saya mencoba menjawab ya. Yang pertama adalah kita ubah dari social style-nya ya, dari karakternya. Nah, dalam arti begini. Warna tadi kan untuk mengidentifikasikan karakter ya, dan yang pasti dalam diri kita bisa jadi kombinasi dari warna-warna tersebut. Nah, artinya adalah ketika saya langsung saja dengan gabungan pertanyaan nomor 2, apakah kita harus menjadi seperti seorang bunglon ketika menghadapi seseorang yang sifatnya seperti tanks gitu ya, orang yang tep heartless gitu. Apakah kita harus menjadi bunglon dengan menghadapi orang tersebut? Kalau menurut saya, ya kita memang harus beradaptasi begitu. Mengapa? Ya agar kita juga
contoh nih, teman kita, contohnya teman selevel lah gitu ya. Teman selevel orangnya itu tanks gitu. Orangnya control freak begitu. Ketika kita berargumentasi dengan dia, itu bisa jadi hanya eksplosif begitu kan? Akan tetapi kitanya tidak bisa mengontrol emosi kita. Nah, apakah lingkungan mempengaruhi? Ya pasti begitu. Contoh nih, orang yang pendiam, tapi dia diharuskan untuk menjadi pembicara lah atau sales begitu ya, yang harus banyak berbicara, ataupun dia menduduki posisi penting yang dia mengharuskan banyak berbicara. Kalau pendapat saya, jika memang orang tersebut ingin berada di posisi tersebut, yaitu adalah orang yang pantas dan dipantaskan, ya orang pendiam tersebut ya memang harus bisa berbicara seperti itu. Dalam arti, kalau menurut hemat saya, ya kita memang harus beradaptasi untuk bisa memiliki karakter-karakter yang menjadi strong point kita. Seperti itu sih Mas Erwan. Mudah-mudahan menjawab. Kalau yang tadi Bu terkait dengan posisi pimpinan yang saya analogikan dengan para presiden, ya. Gimana Bu? Apakah memang yang punya warna merah yang selalu akan jadi pimpinan, termasuk tadi presiden tadi ya? Karena kan mungkin kita lihat Pak SBY lebih banyak ini ya, ada sedikit curhat, kemudian ya kita dulu tuh disimbolkan dengan lebih ke teddy bear lah, strategik tapi teddy bear gitu. Kemudian ya Pak Soekarno jelas gitu ya. Kemudian Pak Habibie juga warnanya agak sedikit beda. Nah, apakah memang harus selalu merah untuk jadi pimpinan? Atau tadi yang given tadi itu yang juga bisa punya kesempatan yang sama sebenarnya. Jadi tidak ada warna yang terbaik sih sebenarnya. Kalau menurut saya tidak ada warna yang terbaik. Semuanya punya hak yang sama, semuanya punya kesempatan yang sama gitu untuk jadi. Baik, terima kasih Mas Erwan. Dalam hal ini ketika ada pewarnaan tadi, ini bukan menginformasikan mana yang terbaik dan mana yang terburuk, Mas Erwan, bukan. Dalam arti ini untuk memberikan label lah seperti itu, untuk memudahkan kita memberikan label. Jadi bukan menginformasikan bahwa oh merah yang terbaik, kuning yang terjelek begitu ya, bukan. Akan tetapi kalau menurut hemat saya, seluruh presiden ataupun top manajemen begitu ya, pasti memiliki ada warna merahnya. Mengapa? Ketika dia nanti dihadapkan untuk mengambil keputusan, itulah sifat merah dia yang harus dikeluarkan seperti itu. Ketika kita harus dihadapkan untuk mengambil keputusan, CEO adalah to break or to make, ya itulah yang harus dia putuskan. Itulah di saat dia harus memiliki warna merah dalam dirinya. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau seluruh presiden saya yakin pasti memilikinya. Kalau yang sifatnya given, dalam arti contoh saya anak sultan atau Mas Erwan anak sultan begitu ya, karena ini adalah dia pucuk pimpinan yang given, yaitu lain cerita lah. Akan tetapi bisa saja orang tuanya yang melihat, oh anak saya juga memiliki sifat kepemimpinan nih. Kalau anak sultan pasti ada berbeda lah treatmentnya seperti itu. Pemilihannya bukan dari orang yang merintis ya, karena kan given itu lain cerita kan, karena dia pemilik produk ini. Itu sih Mas Erwan. Baik, terima kasih Bu Farah. Terima kasih Mas Erwan, semoga menjawab. Bu Farah. Halo Pak Bima. Boni nggak di mute tuh. Bu Farah, materinya halo, bagus, keren. Saya mau nanya. Apa-apa, saya mau nanya. Saya percaya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Semua orang punya gaya atau cara kepemimpinan yang berbeda setiap orang. Pertanyaan saya sih simpel. Kita tuh kalau saya lihat ini kita langsung bicara praktikal di lapangan ya. Memang yang harus kita bangun di internal kita adalah leadership dan manajemen skill. Itu yang saya lihat, saya capture masih knowledge-nya agak kurang nih di KIT. Hanya ada materi Bu Farah, saya sih happy banget. Ya teman-teman punya sudut pandang atau perspektif yang berbeda.
saya pengen tanyakan adalah, di sini kan ada Pak Boy. Gimana caranya saya bisa ngadepin Pak Boy gitu. Itu sih Bu Farah. Baik, terima kasih Pak Prima. Baik, saya sangat setuju dengan Pak Prima bahwa ya dalam organisasi kita ya KIT kan kita berada dalam organisasi yang sama, kita memiliki kesempatan yang sama, dan kita di-challenge lah untuk bisa menjadi seorang leader di organisasi kita. Nah, leader yang karakter seperti apa, pada dasarnya itu tergantung pada bawaan sifat kita sebetulnya kan ya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu yaitu dia yang kita harus dilatih seperti apa, harus dilatih untuk ketika kita mengambil keputusan, ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak enak, pada orang yang tidak enak, bagaimana kita menghandle-nya. Seperti yang saya informasikan di depan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi diri kitalah yang harus beradaptasi, yang mengubah mindset kita. Jangan sampai kita terhindar dari penyakit COVID, tapi kita malah terkena dari penyakit darah tinggi seperti itulah ketika berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap sulit. Bisa jadi bukan orangnya yang sulit, tapi kitanya yang belum dibekali ilmu untuk bagaimana menghadapinya, bagaimana mereply orang-orang menjadi lawan bicara kita. Seperti itu. Terima kasih Pak Prima. Mudah-mudahan sih di organisasi kita di KIT ada pembekalan untuk leadership ya Pak Prima. Iya itu loh, pembekalan leadership tuh lumayan tuh. Ada HC juga kan di sini. Itu kan ilmu yang jarang didapat di kampus juga kan. Tadi pertanyaan saya belum terjawab tuh. Gimana cara ngadepin Pak Boy? Aduh. Diajak ngeduren Nggak aja, usah Pak. dijawab, Bu. Pak Boy, bagaimana cara menghadapi Bapak, Pak? Ngeduren ya, Pak? Sulit, saya itu tank, Bu. Oh, aduh, tank. Benar-benar. Jadi kayak amfibi nih, semua lagi bet gitu ya, Pak ya. Tapi memang di kita sih manajemen yang sekarang kita cuma pengen bangun kekeluargaan bahwa kita generasi milenial sekarang itu udah leadership itu udah nggak ada lagi antara hubungan atasan bawahan yang kaku kayak dulu. Yang pengen kita tularkan semangatnya, apalagi kayak saya, Pak Bucan, Pak Boy, Pak Komut, itu kita baru ketemu pada saat di KIT, tapi bondingnya bisa dapat kayak teman-teman lama yang udah ngumpul karena kita punya satu visi, satu misi yang sama. Apalagi teman-teman di KIT kan yang udah lama temenan, bondingnya harus lebih kuat dari itu. Betul, Pak. Untuk pembelajaran kita juga, Pak. Bagaimana cara berinteraksi? Nggak dijawab pertanyaan saya. Halo Pak Barka. Ada nggak Pak Barka ya? Halo Pak Barka, apakah tim HC ada di sini? Nggak ada ya. Baik Mbak Desi, dikembalikan ke Mbak Desi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Mbak, Mas, apakah masih ada yang mau bertanya? Bu Farah, Atau sudah cukup? Elisa mau tanya dong, boleh nggak? Ya. Silakan Mbak Elisa. Ya, terima kasih Bu. Bu Farah, untuk materinya sangat baik ya Bu ya, baru dapetin juga dari kantor. Tapi mau nanya Bu, merujuk ke topiknya kan ini bagaimana mengatasi orang sulit ya. Nah, tapi ya, di pemaparan itu kan lebih ke area pengendalian diri kita ketika berhadapan dengan orang sulit. Nah, pertanyaannya gini Bu, sebagai manusia kan kita nggak pernah sadar ya kalau misalkan ternyata kita yang melakukan kesalahan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata orang tersebut tidak merasa bahwa dirinya salah, itu kan berarti kan harus kita ingatkan. Setidaknya mereka paham kalau misalkan, oh iya nih,
ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Nah, itu bisa atau tidak untuk kita memberitahukan secara baik gimana apa aja yang telah dia salah lakukan, yang sampai di pikiran kita tuh melabeli dia bahwa dia itu orang yang sulit gitu. Karena manusia itu kan punya otak reptil ya, dimana kalau misalkan mereka nggak menyerang, mereka meninggalkan. Nah, gimana ketika otak kita berpikiran kita mau menyerang, tapi kita tetap dengan situasi yang baik menyampaikan. Gitu sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Jadi pertanyaannya, ketika kita berhadapan dengan orang sulit, ya bagaimana gitu ya. Nah, contoh nih, di awal pertama dulu. Ketika kita bertemu pertama kali, usahakan jangan kita memberi label orang itu sulit begitu ya ketika pertama kali. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi orang tersebut, ketika Mbak Elisa ingin memberitahukan bahwa orang tersebut salah begitu ya, kan pasti ada caranya. Contoh, jika orang yang sifatnya tanks atau yang merah begitu ya, jangan konfrontasi di publik begitu. Kalau ini ya informasikan saja face to face begitu kan, karena itu bisa membunuh karakternya. Nah, atau jika berhadapan dengan orang yang sifatnya structure, detail, ketika Mbak menginformasikan lo salah gitu, tunjukkan why-nya, how-nya, itu lebih ke arah datanya harus bagus begitu. Jadi pertama kita mengenali dulu orangnya, lalu jika kita ingin menginformasikan bahwa dia salah menurut versi kita gitu, ya kita harus siapkan backup-backupnya. Jika orangnya yang detail, kita siapkan data-datanya bahwa lo salah, yang benar ini, akan tetapi kembali lagi. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Contoh, Mbak Elisa salah gitu kan. Pada akhirnya saya tidak bisa mengubah Mbak Elisa begitu. Yang bisa saya ubah adalah reaksi yang timbul dari kita. Seperti itu sih Mbak Elisa, semoga menjawab. Iya Bu, sebenarnya nggak berharap untuk orang itu berubah Bu, karena di sini kan lebih mengedepankan orang itu terlebih dahulu sadar gitu, karena kita sendiri nggak tahu apakah orang itu tuh sadar kalau dirinya itu salah atau tidak. Balik lagi kalau misalkan emang dia mau berubah atau enggak, ya kita balikan ke diri masing-masing gitu. Nah, berarti dari yang saya tangkap dari jawaban dari Bu Farah, berarti kita identifikasi dulu ya Bu ya, orang ini seperti apa, baru kita tahu selanjutnya itu harus kayak gimana gitu ya Bu ya? Betul, Mbak. Berarti mengidentifikasi adalah, kan kita biar luwes ya, biar kita luwes berhadapan dengan orang tersebut. Contoh nih, saya melihat Mbak Elisa salah, dan saya ingin memberitahukan bahwa Mbak Elisa salah. Saya itu ingin luwes bagaimana ketika saya menginformasikan atau berbicara dengan Mbak Elisa, itu bukan malah terjadi konflik begitu ya, akan tetapi bisa luwes dan smooth. Nah, saya harus menganalisa dulu nih Mbak Elisa itu tipenya seperti apa ya. Kalau dalam arti jika Mbak Elisa orangnya pemarah misalkan, ya saya juga harus mengetahui nih cara-cara itu tadi Mbak Elisa. Saya berbicara dengan Mbak Elisa, jangan di hadapan orang banyak, face to face. Atau jika Mbak Elisa ini orangnya ngeyel atau apa, ya kita juga jangan mengkonfrontasi ataupun kita memberikan data-data yang memang jika misalkan Mbak Elisa orangnya orang ya biru tadi, Mbak itu kalau tidak berbicara fakta, tidak bisa menerima gitu ya, apa pendapat dari orang lain. Yaitu kita harus siapkan data-datanya gitu. Seperti itu sih Mbak Elisa. Artinya kita kan ingin luwes kan? Karena kita ingin luwes berhadapan dengan orang lain, ya kita harus bisa memahami art of people tadi begitu. Bagaimana cara berhadapan dengan Mbak Elisa yang bisa jadi Mbak Elisa misalkan pemarah ataupun orang yang hanya bisa menerima jika disajikan data dan fakta. Seperti itu sih Mbak Elisa. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Bu Farah jawabannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Elisa. Apakah masih ada yang mau bertanya, Ibu Bapak? Mbak Desi, saya izin menambahkan. Oh ya, silakan. Silakan Ibu.
Baik Bu Farah, ini materinya penting banget sih. Mengingatkan materi-materi saya kuliah dulu. Jadi sebenarnya summary-kan sedikit ya untuk materi dari Bu Farah ini. Sebenarnya kan kita ada 4 kuadran atau 4 warna yang diceritakan Bu Farah. Itu sebenarnya membantu kita untuk kita tahu tipe-tipe orang sulit ini kita harus ngadepinnya gimana. Nah, ini sehubungan juga sama pertanyaan Mbak Elisa. Gimana sih caranya gitu ya? Mungkin saya bisa tambahin, Mbak Elisa mungkin tahu nggak istilah asertif? Nah, ini mungkin kita butuh workshop sendiri sih kalau menurut saya. Kalau ini penting untuk menjembatani komunikasi antara dua warna yang berbeda, dua orang yang berbeda. Jadi dalam komunikasi untuk dealing sama orang, kalau menurut saya kita itu nggak bisa hanya mengidentifikasi, oh orang ini sulit, gitu, dia warnanya ini, terus gimana? Kita perlu tahu juga kita orangnya gimana, warna kita apa? Karena kan kalau ada istilah it takes two to tango. Interaksi itu dua orang, nggak bisa kita satu sisi aja. Jadi kita tahu warna kita apa, kita tahu warna orang itu apa, sehingga kita bisa dapat nih dealingnya yang nyamannya gimana nih hubungan kita gitu. Jadi kalau kata kuncinya sih Mbak Elisa mungkin saya bisa tambahkan assertiveness itu adalah kita tahu kebutuhan kita, your needs, dan kita tahu kebutuhan other needs, kebutuhan orang lain itu apa, lawan bicara kita atau orang yang bisa kita bilang orang yang sulit itu. Jadi kita tahu posisi kita di mana, orang yang kita anggap sulit itu dia di mana, dan kita bisa menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan dengan baik, dengan tegas, berkomunikasi yang tegas, tapi tetap menghormati itu. Jadi bisa dealing gitu. Tapi kalau kita belum nemu nih dealingnya seperti apa, ya outputnya nanti bakal konflik gitu. Nah, yang mana kita akan menghindari dan mengatasi kira-kira ketika kita dapat konflik itu kita harus gimana. Kalau menurut saya sih itu sih Bu Farah tambahannya asertif gitu. Wordnya asertif. Terima kasih Mbak Indri. Kan Mbak Indri juga bisa nanti ngisi di KDLC ya Mbak? Ya, Mbak Indri. Iya Bu, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Mbak Indri. Ya Mbak Desi? Masih adakah yang mau bertanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Silahkan. Pak Boy. Silahkan Pak Boy untuk pertanyaannya. Pak Boy, silahkan boleh langsung ditanyakan ke Ibu Farah. Halo Pak Boy. Halo Pak Boy. Enggak kali Mbak, cuma hai aja kali Mbak. Mungkin salam kenal kali Bu. Salam kenal. Salam kenal. Cukup teman-teman atau masih ada yang mau ditanya? Sepertinya cukup ya Mbak Desi ya? Iya Bu, sepertinya sudah cukup ya. Baik, atau langsung ditutup saja ya Bu ya? Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan Krakatau IT semuanya. Mudah-mudahan sesi kita di hari ini dapat menginspirasi dan dapat kita adopsikan di organisasi kita. Terima kasih. Sekali lagi, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan rekan-rekan semua, sharing knowledge dengan rekan-rekan semua. Dan yuk teman-teman, kita saling berbagi di KDLC ini. Terima kasih, saya ucapkan. Semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Desi.
Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Alhamdulillah sharing kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Ibu Farah. Mudah-mudahan materi dari Ibu sangat bermanfaat untuk kita. Dan kedepannya kita bisa mengatasi bagaimana sih kita untuk berhadapan dengan orang sulit itu. Terima kasih banyak ya Ibu Farah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di seri KDLC pagi ini. Mudah-mudahan KDLC yang selanjutnya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak juga bisa hadir. Terima kasih Ibu Farah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu warahmatullahi Farah. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Farah. Salam sehat. Makasih Aurel Hermansyah. Terima kasih Pak Boy. Oh iya bener ya Bu Farah nih kayak Aurel kayaknya. Iya. Aurelnya Terima gitu ya. kasih Bu Farah, materinya top. Terima kasih Pak. Mantap. Saya si Yes. Kasih izin live ya. Terima kasih izin live. Ya.